Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan kajian kita membahas kitab yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah yang berjudul Ad-Da'u wad-Dawa. Dan kita sampai kepada dampak buruk yang kesekian dari perbuatan dosa dan maksiat, yaitu apa yang dikatakan oleh penulis kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Beliau mengatakan wa min uqubatiha annaha tujarri'u 'alal 'abdi man lam yakun yatajarra'u 'alaihi min asnafil makhluqat. Bahwa di antara dampak buruk dari dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba adalah sekian banyak makhluk itu berani merendahkan atau mengganggu hamba Allah yang berbuat dosa. Ikhwana fillah azakumullah. Di sini ada perkataan makhlukat. Berbagai macam makhluk Allah itu berani untuk menghinakan, mengganggu, merendahkan para pelaku dosa dan maksiat. Yang tadinya mereka-mereka ini tidak ada daya dan tidak ada keberanian untuk mengganggu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, banyak orang mengeluh atau mengeluhkan yaitu gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk Allah selain manusia, atau mungkin dari manusia juga. Ada orang mengeluh yaitu ada gangguan dari jin dan syaitan. Ada. Sampai ada yang mengeluhkan barang-barang yang ia miliki itu menyiksa dirinya. Ada orang punya kendaraan, tapi dia disiksa oleh kendaraannya. Tiap pekan dia harus memperbaiki kendaraannya, mengeluarkan biaya, mogok, dan seterusnya. Demikian pula zaman dahulu, ada orang-orang yang disiksa oleh tunggangannya, entah itu onta, keledai, atau kudanya. Sehingga apa? Sehingga dia kesulitan merawat tunggangan-tunggangan mereka seperti onta dan lain sebagainya. Bahkan di antara mereka juga mengeluhkan kondisi keluarganya, yang mana mereka merasa bahwasanya keluarganya ini membebani mereka. Keluarganya ini membuat tidak nyaman kepada mereka, baik itu mungkin istrinya atau pasangannya atau bahkan anak-anaknya, bahkan yaitu orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk di antaranya adalah pegawainya, karyawan. Mereka merasa tidak nyaman dengan orang-orang yang di sekitarnya. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua ini tidak lepas, tidak keluar dari apa yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi apapun yang mengganggu kita, apapun yang membuat kita tidak nyaman, apapun yang membuat kita ini sedih, apapun yang membuat kita ini merasa tersakiti dan lain sebagainya, itu semua tidak keluar dari takdirnya Allah. Itu harus kita yakini. Karena Allah mengatakan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu itu kami telah ciptakan dengan takdir. Jadi semua tidak keluar dari takdir. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala itu merahasiakan takdir. Dan kita diperintahkan untuk melakukan perbuatan baik. Makanya ketika para sahabat Nabi ketika mendapat penjelasan dari Rasulullah bahwa segala sesuatu yang terjadi itu tidak lepas dari takdir, maka ada sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, idzan lima na'mal?" Kalau begitu kenapa kita beramal kalau semua sudah ditakdirkan? Surga ditakdirkan, neraka ditakdirkan. Lalu untuk apa amal? Rasulullah mengatakan, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Justru kata Nabi SAW, beramallah kalian, berbuat baiklah kalian,
karena segala sesuatu itu akan dimudahkan kepada apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini menapaki jalan yang baik, lalu kemudian dimudahkan oleh Allah kebaikan, maka itulah takdir kita. Insya Allah kita berada di dalam takdir kebaikan dan mati dalam keadaan kebaikan. Tapi kalau kita menjalani hal buruk-buruk, dosa dan kemaksiatan, kita nggak mau tobat, bahkan kita merasa berat untuk tobat, maka barangkali saja itu takdirnya dia. Sehingga dia mati dalam keadaan buruk, dalam keadaan berbuat buruk, atau su'ul khatimah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kuasa kepada hambanya untuk taubat dan untuk berubah. Dan manusia tidak bisa berubah sendiri kecuali dia yang merubah nasibnya. Sebagaimana dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Maka semua yang kita rasakan, gangguan-gangguan dari siapa saja yang ada di sekitar kita, dari syaitan, dari jin, atau mungkin dari manusia, dari keluarga sendiri, dari kerabat kadang-kadang demikian, dari tetangga kadang-kadang ada hal-hal yang tidak membuat kita nyaman. Atau dari pegawai kita, atau asisten kita, atau pegawai kita, atau karyawan kita, dan lain sebagainya. Bahkan kadang-kadang apa yang kita miliki pun membuat kita ini tersiksa, maka semuanya tidak lepas dari takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ikhwana fiddin azakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan segala sesuatu itu ada sebabnya. Jadi ini harus kita pahami bersama. Memang semuanya itu takdir Allah, tapi segala sesuatu yang ditakdirkan itu pasti ada sebabnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan hambanya kemudian mereka mengalami sesuatu yang buruk kecuali ada sebabnya. Dan sebab daripada perlakuan-perlakuan makhluk di sekitar kita berupa keburukan itu tidak lain sebab yang terbesar adalah dosa dan perbuatan maksiat. Jadi apapun yang menimpa kita berupa musibah, berupa ketidaknyamanan, berupa gangguan, berupa siksaan, berupa penyakit, berupa kerugian, semua hal yang membuat kita tidak nyaman, itu takdir Allah ya, tapi ada sebabnya. Dan sebab terbesar adalah dosa dan kemaksiatan. Oleh karena itu, ikhwana fiddin azakumullah, maka disebutkan oleh para ulama, bahwasanya seorang yang beriman, itu bagaikan berada di benteng yang kokoh. Jadi kalau kita ini beriman kepada Allah, kita berada di benteng yang kokoh dengan apa? Dengan amal solih. Jadi semakin bagus amal soleh kita, maka pagar benteng kita itu semakin kokoh. Tapi kalau kita semakin buruk amalnya, maka pagar benteng kita ini semakin rusak, ambruk. Maka saat itulah makhluk-makhluk musuh-musuh yang dari luar masuk ke dalam diri kita, menyerang kita. Itu gambaran yang disampaikan oleh para ulama. Oleh karena itu, ikhwanna fiddin azakumullah, dosa dan kemaksiatan itu memiliki dampak yang sangat nyata. Untuk apa? Untuk merusakkan benteng yang sangat kokoh yang melindungi seorang hamba. Dan harus kita ketahui bahwasanya musuh di luar sana yang berusaha untuk menghancurkan manusia, yang intinya adalah untuk menjauhkan dari Allah, itu sangat banyak. Ada setan, ada jin, ada misalnya hawa nafsu, ada kemudian kawan-kawan yang buruk, ya, dan lain sebagainya. Ini mereka berusaha untuk menjatuhkan manusia dalam hal yang buruk. Nah, ikhwan fillah azakumullah, adapun dasar hukum perkataan kita bahwa setiap keburukan yang kita dapatkan, setiap makhluk-makhluk Allah yang lain yang mengganggu kita ini adalah sebabnya utama adalah dosa dan kemaksiatan. Maka Allah telah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dalam surat Asy-Syura ayat 30 Allah mengatakan, tiada apapun yang menimpa kalian berupa musibah melainkan karena sebab ulah tangan-tangan kalian, dosa dan kemaksiatan. Dan Allah masih memaafkan dalam jumlah yang sangat banyak.
Andaikan Allah menghukum sesuai dengan perbuatan dosa kita, habis kita ini. Tapi Allah masih memaafkan. Allah masih memberikan umur kita panjang. Allah masih memberikan kita kesehatan. Jadi kalau seandainya setiap hari dosa kita dihitung oleh Allah, lalu kemudian ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan yang setimpal sebelum di akhirat tapi di dunia, hancur kita ini. Mata kita berdosa. Kalau mata kita berdosa, mungkin bisa jadi Allah kalau murka dihabiskan mata kita, dihilangkan oleh Allah. Telinga kita berdosa, ditulikan oleh Allah. Bisa. Hati kita memikirkan sesuatu yang mestinya nggak terpikirkan, dibuat lalai hati kita, dibuat gila manusia itu. Bisa. Tangan kita, kaki kita, kepala kita sering melakukan dosa. Andaikan semua dosa yang kita lakukan langsung dibalas oleh Allah di dunia, hancur kita ini. Tapi Allah masih wa ya'fu an katsir. Allah masih memaafkan dalam jumlah yang besar. Kadang-kadang kita ini berbuat dosa, mata kita berdosa, telinga kita berdosa, tangan kita berdosa, kaki kita berdosa, tapi Allah masih saja melimpahkan kesehatan kepada kita. Allah masih saja memberikan harta kepada kita. Allah masih saja memberi rezeki kepada kita. Ini untuk apa? Agar kita ini sempat bisa berubah. Agar kita ini sempat memikirkan, agar kita ini sempat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah musibah itu sebab utamanya adalah dosa. Kalau seandainya tidak ada dosa sama sekali, andaikan ada orang itu sudah nggak dosa sama sekali. Misalnya ya, tapi mungkin tidak ada orang yang nggak berdosa. Karena Rasul pernah mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti berbuat salah, bahkan khata' itu sering salah, sering dosa. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Anggap saja ada di antara kita yang betul-betul sudah bersih dosanya, atau sudah nggak berdosa sama sekali. Andaikan, ya, andaikan ada demikian. Lalu kok dia mendapatkan musibah? Dia kok mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala di dunia, padahal dia tidak berdosa. Katanya dosa itu karena musibah itu karena sebab dosa, tapi dia nggak berdosa. Maka para ulama mengatakan Allah menurunkan musibah tidak sia-sia. Allah menguji dengan musibah ini bagaimana sikapnya, sabar nggak dia ini. Jangan-jangan ketika dia tidak berdosa lalu dapat musibah tidak sabar, dosa lagi. Kalau andaikan sabar, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang melimpah di surga nanti. Jadi nggak sia-sia musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Tadi kita katakan sampai hewan-hewan peliharaan pun itu berani merendahkan, mengganggu, menyakiti tuannya. Yang mana tuannya ini ahli maksiat, suka berdosa dan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Lalu makhluk apa sajakah yang berani mengganggu, menyakiti para pendosa? Makhluk apa saja ya? Makhluk kan banyak. Maka jawabannya kita lanjutkan perkataan, yaitu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Fatajtari'u alaihi syayatin. Satu. Maka setan-setan itu berani bil adza, mengganggu pendosa. Jadi orang yang berdosa kepada Allah, maka setan siap mengganggu. Kemudian wal ighwa, setan juga berani menyesatkan manusia yang pendosa. Kemudian wal waswasa, setan juga berani membisikkan di dada manusia yang berdosa berupa keraguan-keraguan, wat takhwif wat tahzin, bahkan menakut-nakuti para pendosa. Wa insaihi ma bihi maslahatuhu fi dzikrihi wa madarratuhu fi nisyanihi. Dan juga setan berusaha atau berani membuat pendosa itu lupa tentang kemaslahatan yang didapatkan dari mengingat Allah, dan membuat lupa manusia itu akan bahaya daripada terlupakan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah,
Para setan adalah makhluk Allah. Ya, setan ini maksudnya dari kalangan jin. Karena setan itu ada dua, ada setan manusia, ada setan jin. Nah, makhluk yang pertama yang berani menyakiti, merendahkan orang-orang yang berbuat dosa adalah syaitan. Maka setan itu tadinya nggak berani mengganggu manusia. Tadinya tidak berani mencelakakan manusia. Tadinya tidak berani karena ada benteng dengan amal solih. Tapi tatkala seorang pendosa ini merusakkan pagar pembatas benteng yang kokoh, dirusakkan sendiri dengan apa? Dengan berbuat dosa, maka datanglah setan menyerbu dia dengan cara apa? Dengan cara memberikan gangguan. Disebutkan oleh para ulama, apa itu gangguannya? Contohnya, setan datang ke dalam tidurnya manusia. Ini termasuk gangguan setan. Ya. Jadi Rasulullah pernah mengatakan, walihtilamu minasyaitan. Mimpi buruk itu datangnya dari setan. Warru'yatus shadiqatu minallah. Sementara mimpi yang benar itu dari Allah. Ya, mungkin di antara kita pernah mimpi baik, mimpi yang sesuai dengan kenyataan, maka itu dari Allah. Dan itu keistimewaan orang yang beriman. Mimpinya kadang-kadang benar, sesuai dengan kenyataan. Malam mimpi, apa itu? Mimpi dapat rezeki, besok pagi dapat rezeki betulan. Malam mimpi, datang saudaranya yang dirindukan besok pagi, ternyata betulan datang. Ini namanya mimpi yang benar sesuai dengan kenyataan, itu dari Allah. Dan para ulama mengatakan, orang mukmin masih punya keistimewaan mimpi yang benar, firasat yang benar. Tapi apa? Tapi manusia yang beriman itu tidak bisa mencapai derajat kenabian. Kalau nabi, mimpi benar harus. Mimpi yang benar sesuai dengan kenyataan itu keharusan. Firasat yang benar apalagi. Tapi nabi punya keistimewaan lagi, apa itu? Mendapatkan wahyu dari Allah. Ini yang tidak kita miliki. Nah, setan itu akan mengganggu manusia. Pertama, yang dijadikan jalan untuk mengganggu manusia, masuk ke dalam mimpi. Kemudian membuat dia takut, tidak tenang. Makanya para ulama mengatakan dalam Islam sudah diajarkan bagaimana kita menyikapi mimpi yang buruk. Pertama, ketika tersadarkan karena mimpi yang tidak benar, maka yang dilakukan adalah berta'awudz, berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian diusahakan merubah posisi ketika tidur. Ya. Kemudian apa lagi? Kemudian diantaranya adalah berwudu, itu juga dianjurkan oleh para ulama. Kemudian bila perlu sholat malam, ya. Kemudian yang paling penting, jangan diceritakan kepada siapapun mimpi buruk. Karena apa? Karena mimpi buruk itu tidak ada artinya, tidak bisa ditafsirkan, tidak perlu. Seburuk apapun mimpi, sudah diam. Karena Nabi mengatakan, mewasiatkan jangan diceritakan kepada siapapun. Karena itu waswas syaitan, itu adalah godaan syaitan. Kemudian ikhwanna fiddin, azakumullah, kadang-kadang setan pun mengganggu manusia, para pendosa, di saat seseorang itu sadar, bukan tidur. Dengan cara apa? Dengan cara masuk ke dalam pikirannya, sehingga dia memikirkan perkara-perkara yang terlarang, memikirkan sesuatu yang haram, hatinya gelisah memikirkan sesuatu yang terlarang. Lalu setan juga kadang-kadang masuk kepada diri manusia, karena Rasulullah pernah mengatakan, fa inna syaitana yajri min ibni adama majrad dam. Setan itu mengalir pada tubuh manusia melalui jalan darah. Itu ada dalam hadis muttafaqun alaih. Loh, mana? Dilihat tidak bisa. Karena setan ini perkara gaib. Kita cukup beriman karena itu perkataan Nabi SAW dan itu pasti benar. Ya. Buktinya kebenaran itu, meskipun kita tidak melihat setan, tapi kita ada perasaan-perasaan. Kadang-kadang tersulut emosi. Emosi ini juga dari setan.
ada keinginan yang buruk dalam diri kita, itu juga dari syaitan. Maka kadang-kadang yaitu setan masuk kepada diri manusia, kemudian mengganggu manusia dalam ibadah. Sehingga apa? Sehingga tidak bisa fokus dalam ibadah. Pernah nggak kita dalam ibadah kemudian tiba-tiba salam selesai sholat, loh tadi baca apa ya? Pernah nggak seperti itu? Sering, ya. Nah, itu menunjukkan setan ada pada diri kita, kemudian membuat kita ini tidak fokus dalam ibadah kita. Bahkan kadang-kadang menyerang imam. Ya, imam itu kalau sudah menjadi imam, ditugaskan menjadi imam, pasti dia mempersiapkan diri dengan bacaan yang bagus, yang lancar. Karena memang Rasulullah mengatakan, "Faqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Bacalah dari Al-Qur'an yang mudah bagimu. Jadi jangan baca yang sulit-sulit. Baca yang mudah, yang sudah dihafal, yang bagus hafalannya itu. Tapi kadang-kadang ketika jadi imam itu ngeblank. Betul-betul ngeblank. Sampai ada sebagian, dulu itu ada seorang ustadz bahkan. Itu beliau baru mengajar gitu ya. Baru pulang dari studinya, kemudian mengajar. Kemudian ketika setelah pengajian, lalu waktunya sholat isya, kemudian para jamaah mempersilakan ustadz ini mengimami sholat isya. Dia tidak pernah mengimami, jarang. Atau sangat jarang mungkin, karena baru datang. Nah, ketika dia membaca surat Al-Fatihah, lancar, tidak masalah. Tapi giliran membaca surat An-Nas, salah. An-Nas loh ini. Bukan Al-Baqarah, An-Nas. Semua anak kecil itu hafal itu. Lah kenapa demikian? Karena ngeblank tadi. Dan itu bisa jadi karena apa? Gangguan syaitan. Dibuat tidak fokus. Dibuat grogi. Dibuat ada rasa bimbang dan lain sebagainya. Makanya para ulama mengatakan kalau kita suatu ketika nanti mungkin ditunjuk sebagai imam. Antum mungkin tinggalnya di kampung, di perumahan, di situ ada masjid kampung, masjid perumahan. Otomatis sholat di sana. Nah, suatu ketika antum ditunjuk jadi imam, masa mundur terus? Ya. Maka paling tidak kita siapkan 1-2 surat yang betul-betul lancar kita baca. Jangan sampai kemudian ketika ditunjuk sebagai imam, kemudian mundur. Kenapa alasannya? Nggak ada yang dihafal ayat-ayat Al-Quran meskipun surat pendek. Jangan. Siapkan surat yang pendek, surat yang pertengahan, yang hafalannya itu sekiranya nilainya itu kalau dalam dunia pesantrenan itu nilainya mumtaz. Ya, bacaannya sudah istimewa. Tidak mengapa kita ulang-ulang. Supaya ketika kita tiba-tiba menjadi imam ditunjuk misalnya, kita baca dan tidak ada keraguan sama sekali. Nah, kita kembali kepada masalah kita. Setan itu kadang-kadang mengganggu para pendosa itu dalam hal apa? Dalam hal ibadahnya dibuat tidak fokus sehingga lupa. Ya. Bahkan kadang-kadang ikhwan fillah azakumullah, para pendosa itu kadang-kadang lupa beribadah kepada Allah. Karena asik berbuat dosa, asik melakukan perkara-perkara yang mubah tapi berlebihan. Setan masuk di sana dibuat lupa. Saking asiknya dalam kegiatan dunia ini. Atau kalau dia sholat, hamba ini sholat, dan dia itu sering berbuat dosa, setan masuk kemudian menghilangkan kekhusyuannya. Bagaimana caranya? Gampang bagi setan. Masuk ke dalam ibadahnya seseorang, kemudian dibuat ingat sesuatu yang tadinya lupa. Tadi sebelum sholat, nyari di mana sih uang saya ini yang saya simpan ini? Tidak ketemu. Dompetnya di mana? Nggak ketemu. Ketika takbir, oh iya, di baju satunya tadi ganti. Ingat. Lalu kemudian dibuat ingat ini, ingat itu yang macam-macam. Akhirnya tidak fokus dan tidak khusyuk dalam ibadahnya. Lalu yang kedua, ighwa'i syaitan. Setan juga menyesatkan manusia. Ini bentuk keberanian setan kepada para pendosa yang telah menghilangkan bentengnya sendiri, yaitu amal saleh dihilangkan. Dia berbuat dosa, bentengnya dibongkar sendiri. Setan berani masuk mengganggu manusia dengan cara apa? Menyesatkan manusia dari jalan Allah. Makanya para ulama mengatakan di antara caranya syaitan ya menyesatkan manusia adalah menghiasi perbuatan buruk seolah-olah itu bagus. Dihiasi dalam pikiran manusia atau dirinya perbuatan ini sebenarnya buruk tapi akhirnya dianggap baik. Ya.
Dan itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 38, wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili wa kanu mustabsirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, setan itu menghiasi manusia, amalan-amalan mereka seperti indah, bagus. Lalu kemudian setan itu menghalangi mereka dari jalan Allah. Jadi intinya, ayo kamu sibuk dengan ini bagus ini. Ya, ini menyenangkan, ini indah, eman, sayang kalau tidak ditonton, sayang kalau tidak perhatikan. Sibuklah dengan hal ini. Akhirnya apa? Menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya keteteran. Bahkan kadang ditinggalkan. Sementara apa? Sementara mereka ini orang-orang yang memiliki akal, memiliki pengetahuan. Tapi kalau dalam urusan seperti ini, kadang-kadang yang nyerempet-nyerempet kepada perkara haram dibuat senang, dihiasi oleh setan. Seperti sekarang kan begitu. Kadang-kadang mereka-mereka atau sebagian kaum muslimin ini rela bangun di malam hari meskipun jam 2 malam itu hanya untuk menonton bola. Ya, sampai 1,5 jam menonton, dan hebatnya mereka tidak ngantuk. Ya, padahal tidak ngopi loh ya ini ya. Tapi kalau untuk sholat malam tidak kuat. 5 menit ngantuk, apalagi baca Quran ambruk sudah. Tapi giliran nonton bola, yang ditonton juga siapa Allahu a'lam, orang-orang yang tidak jelas agamanya, akhlaknya, kemudian faedahnya apa, tidak ada yang bisa memetik satupun faedah dari nonton bola sekian lama, ya. Tapi mereka senang gitu loh. Mereka menganggap ini sayang kalau dilewatkan. Lalu apa faedah yang diambil kira-kira? Coba, kalau kita membaca Al-Quran 1,5 jam, ada nggak manfaatnya kira-kira? Banyak. 1 huruf 10 kebaikan, kan gitu. Apalagi baca Al-Quran sampai 1,5 jam, luar biasa pahalanya. Tapi menonton bola dari jam sekian sampai jam sekian, coba sebutkan 1 saja manfaatnya apa? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Anehnya kadang-kadang ketika pagi nanti ketemu dengan teman kita yang sama-sama nonton, ceritanya sama. Yang diceritakan ya itu saja, padahal sama-sama ngelihat gitu loh. Ya itulah, syaitan membuat asik, nikmat, menikmati hal-hal yang sifatnya itu tidak berfaedah. Ya. Tapi ini bukan berarti kemudian haram nonton bola, enggak. Maksudnya di sini adalah manusia itu dilalaikan oleh syaitan dengan hal-hal yang sifatnya itu mubah tapi berlebihan. Ya. Makanya ada teman kita itu yang sekarang sudah meninggalkan nonton bola yang berjam-jam itu ada. Tapi dia masih pengen tahu saja bagaimana. Dia biasanya nyari ringkasannya saja. Jadi kalau misalkan Indonesia melawan Arab Saudi ternyata 10-0 gitu, dicari yang ringkasannya saja 5 menit, sudah selesai. Ya, enggak masalah. Ya, ini daripada nonton sampai berjam-jam kemudian menghilangkan manfaat-manfaat yang ada dalam waktu itu, bahkan istirahatnya akhirnya kurang, kerjanya ngantuk dan semisalnya. Ini masih lebih baik yang lihat ringkasannya tadi. Nah, ikhwana fiddin azzakumullah. Kemudian demikian pula setan, yaitu menyesatkan manusia dengan taswif at-taubah. Ini contoh bagaimana setan berani mengganggu manusia yang berdosa itu dengan cara apa? Dengan cara menyesatkan manusia. Bagaimana caranya? Yaitu taswif at-taubah. Gampang taubat itu. Jadi dibisikkan kepada pendosa, alah gampang taubat itu nanti aja, masih muda eman gitu. Kamu berapa umurnya? 30. Orang itu loh, tetangga masih 80 tahun belum mati. 80 tahun belum mati. Kamu masih 30, masih panjang. Gak usah taubat dulu. Nah itu ihwa'u syaitan. Bagaimana setan menyesatkan pikiran manusia. Karena sebab dosa, akhirnya apa? Setan datang, gampang. Gak usah taubat dulu, nanti aja, puaskan. Ternyata tidak lama kemudian serangan jantung. Ada seperti itu. Kecelakaan, mati, tidak sempat taubat. Gimana kira-kira? Atau misalnya setan itu menyesatkan manusia. Kadang-kadang setan itu punya pengetahuan agama dengan cara apa? Membisikkan kepada pendosa ayat-ayat rahmat dan taubat saja, tidak disertakan ayat-ayat azab. Disebutkan, gampang kamu nggak usah taubat.
Innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, lagi maha penyayang. Mestinya kan disertakan juga wallahu syadidul iqab, kan gitu mestinya. Enggak ini. Yang diambil, yang disampaikan hanya ayat-ayat tentang rahmat Allah, ampunan Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa tanpa kecuali. Nah, ini tipuan setan kepada manusia. Kemudian ikhwanna fiddin azakumullah. Demikian pula setan berani mengganggu manusia dengan cara memberikan was-was. Was-was itu bisikan yang membuat manusia itu ragu. Nah, ini diawali dari berdosa. Maka orang yang berbuat dosa itu membongkar benteng pelindungnya, lalu setan bebas masuk. Kemudian setan memberikan was-was, bisikan, keraguan. Sampai Rasulullah pernah menceritakan orang yang beriman kadang-kadang dibisiki oleh setan dengan bisikan apa? Bisikan masalah yang sangat-sangat urgent, penting sekali. Apa itu? Masalah akidah dirusak. Kata Rasulullah SAW, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kada wa man khalaqa kada hatta yaqula man khalaqa rabbak. Setan akan datang kepada seseorang, lalu dia bertanya, setan bertanya, membisikkan kepada manusia, siapa yang menciptakan ini? Misalnya dia tanya, siapa yang menciptakan kamu? Atau kamu dari mana asalnya? Saya dari ayah ibu saya. Bisa jawab. Terus ayah ibumu dari siapa? Dari ayah ibunya. Terus ayah ibu dari mana? Terus akhirnya puncaknya apa? Siapa yang menciptakan Tuhanmu? Nah, ini sudah mulai mengarah ke sana. Maka Rasulullah mengatakan, "Fa idza balagha dzalika falyasta'id billahi walyantahi." Kalau sudah ada bisikan seperti ini sampai bertanya siapa menciptakan Tuhanmu, maka hendaklah minta perlindungan kepada Allah dan hentikan. Sudah nggak usah diperturutkan was-was ini. Ini bisikan setan. Ya. Beberapa saat yang lalu ada seorang yang mendapati keraguan yang sangat-sangat parah dalam hatinya, menceritakan bahwasanya asalnya apa? Asalnya dia itu bercermin. Lalu kemudian dia takjub dengan dirinya sendiri, dia merasa tampan. Ya. Lalu kemudian dia merasa betapa sempurna ciptaan Allah. Betul, bagus. Tapi kemudian dipandang cermin ini, lalu dia mengatakan, "Loh, kalau saya seperti ini, berarti ada yang menciptakan saya yang lebih indah lagi." Dia mengatakan begitu. Kemudian dia pikir, siapa itu? Ya Allah. Nah, kalau Allah itu bagus, lebih bagus daripada manusia, terus siapa yang menciptakan Allah? Lalu ada keraguan. Ya. Lalu kemudian sampai dia mengatakan, kayaknya kita ini nggak ada yang menciptakan, ada begitu saja. Ini keyakinan orang ateis. Lalu dia berbincang dengan kita sampaikan, memang seperti ini kadang-kadang godaan setan, bisikan setan, dan itu pernah terjadi pada seorang sahabat Nabi. Nabi mengatakan kalau seperti itu sudah sampai pertanyaan seperti itu berkaitan dengan Allah, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk, berhentilah, jangan diikuti. Itu petunjuk Rasulullah SAW. Sampai setan itu kadang memberikan was-was, keraguan di dalam ibadah, sedang ibadah sekalipun kadang-kadang ragu. Siapa di antara kita yang pernah merasakan di dalam sholat kemudian ragu batal atau enggak batal? Ada enggak kira-kira? Pernah enggak gitu mengalami begitu? Ini batal atau enggak ya? Nah, itu adalah bisikan setan. Dan pernah terjadi pada Rasulullah sampai dilaporkan kepada Rasul karena dia ini sering mengalami was-was dalam sholat. Dilaporkan kepada Rasulullah ada seorang di antara kita sholat, lalu dia ragu, batal enggak batal, batal enggak batal. Rasulullah pesan kepada dia, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jangan sampai dibatalkan sholatnya kecuali kalau betul-betul batal, keluar angin, ya, dan yang semisalnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pula setan berani, yaitu mengganggu manusia dengan cara takhwif wa tahzin. Apa itu takhwif? Takhwif misalnya membuat takut, menakut-nakuti manusia. Jadi karena sebab dosa, setan datang lalu menakuti manusia. Hati-hati ya, kalau kamu tobat, kamu nggak bisa lagi melakukan hal-hal yang nikmat ini di dunia ini. Ditakuti demikian. Awas ya, kalau kamu tobat, habis teman-temanmu, nggak ada yang mau sama kamu. Awas ya, kalau kamu tobat, kamu tidak boleh lagi melakukan yang haram. Hati-hati kalau kamu tobat, nanti kamu mendapat cibiran dari orang.
dapat gelaran-gelaran yang tidak baik. Itulah yang dikatakan oleh Allah, innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah. Itulah setan menakut-nakuti manusia dengan tentara-tentaranya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pula setan membuat kita lupa apa yang mesti kita lakukan. Ya, berupa zikir. Kita lupa beristi'adzah ketika baca Quran. Kita lupa membaca bismillah. Ini semua dari setan. Kadang-kadang kita makan, kita tahu dalam Islam itu ada adab makan bismillah, tapi betapa sering kita ini lupa mengucapkan bismillah. Sekedar satu kalimat bismillah saja lupa. Pernah lupa? Pernah lupa ketika makan tidak baca bismillah? Sangat sering. Nah itulah setan menjadikan kita lupa perkara-perkara yang penting, diantaranya adalah mengucapkan bismillah. Kemudian lupa terhadap kebaikan, sehingga apa? Sehingga dominannya perbuatan buruk. Kemudian ikhwanna fiddin azzakumullah. Demikian pula yang berikutnya disebutkan syayatinul ins. Beliau mengatakan qala ba'dus salafi inni la a'sillaha fa'arifu dzalika fi khuluqi imraati wa dabati. Sebagian para salaf mengatakan, sesungguhnya ketika aku berbuat dosa kepada Allah, maka aku mendapati dampak dosa itu terjadi pada perangai istriku dan tungganganku. Kendaraanku pun begitu. Jadi istrinya mungkin menjadi membangkang. Ya, itu gara-gara apa? Gara-gara berbuat dosa kepada Allah. Jadi kalau kita ini berbuat dosa kepada Allah, tadi kita katakan seolah-olah kita ini membongkar benteng kita sendiri. Maka makhluk Allah akan berani mengganggu kita, termasuk diantaranya istri. Jadi kehormatan seorang suami hilang karena dia berani melanggar aturan Allah. Maka istrinya pun kadang-kadang melanggar aturan suaminya. Bahkan kendaraannya, hewan tunggangannya, hewan peliharaannya. Makanya sebagian para ulama mengatakan, kadang-kadang ya, orang punya peliharaan misalnya domba, kambing. Yang kambing ini jinak, biasa kan jinak itu. Dikasih makan, nurut, ya. Kemudian dirawat. Tiba-tiba suatu ketika dia apa? Nyerodok dia dengan keras lalu sampai terjatuh. Para ulama mengatakan bisa jadi ini sebab dosa yang dilakukan oleh pemilik kambing. Karena dia berbuat dosa, maka benteng pelindungannya dia bongkar, maka hewannya berani berbuat buruk kepada tuannya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa kadzalika yajri'u 'alaihi awliya'il amri bil 'uqubati allati in 'adalu fiha aqamu 'alaihi hududallah wa tajtari'u 'alaihi nafsuhu fatata'assadu 'alaihi wa tas'ibu 'alaihi falau aradaha li khairin lam yutawi'hu wa lam tangqud lahu wa tasuquhu ila ma fihi halakuhu sya'a am aba. Demikian pula karena sebab dosa dan kemaksiatan, para penguasa pun berani menghukum dia. Artinya punya hak para penguasa ini menghukum kita. Tadi kita katakan orang yang berbuat dosa dia membongkar benteng perlindungannya, maka penguasa berhak menghukum dia. Kalau mereka adil untuk menegakkan batasan Allah dan jiwanya sendiri pun berani, yaitu melawan dirinya. Dia ingin berbuat baik tapi jiwanya enggak mau, enggan karena perbuatan dosa. Sehingga apa? Sehingga mempersulit dirinya untuk berbuat baik. Ya, maka kalau dia ingin kebaikan, jiwanya tidak mau taat dan justru jiwanya mengarahkan dirinya untuk kebinasaan, baik dia mau ataupun tidak mau. Kita harus adzan dan kita lanjutkan setelah adzan pembahasan kita sedikit insyaallah. Barakallahu fikum.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Kita lanjutkan kembali. Tadi kita sebutkan bahwasanya ketika seorang hamba itu berbuat dosa kepada Allah, maka dia merusakkan benteng pelindungnya sendiri dari gangguan makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Maka sampai pasangannya sendiri pun kadang-kadang berani mengganggu suaminya yang berbuat dosa. Dan tadi kita sebutkan di antara bentuk keberanian sang pasangan itu adalah dia tidak mentaati suaminya. Ini bisa jadi istri yang punya perangai buruk itu bisa jadi karena si suaminya memang berbuat dosa. Maka segera taubat dan jangan diulangi lagi. Agar apa? Agar di antara efeknya adalah pagar pelindungnya terbangun kembali, kemudian istrinya sendiri tidak akan berani untuk mengganggu sang suami atau tidak mentaati suaminya. Oleh karena itu sebagian para salaf mengatakan man taraka ta'atallahi aqabahullahu bi an yu'sa fi man dunahu. Kata sebagian para salaf, barang siapa tidak mentaati Allah, jadi perintahnya dilanggar, kemudian larangan-larangannya diterjang, ya, ini tidak taat kepada Allah, kata para salaf, maka Allah akan menghukum dia dengan cara apa? Dia tidak akan ditaati oleh mereka-mereka yang ada di bawahnya. Orang-orang yang sekitarnya tidak mau taat, istrinya membangkang, ya, juga demikian mungkin pegawainya dan lain sebagainya. Dan itulah apa yang dikatakan oleh Allah, wa may yuhinillah fama lahu min mukrim. Siapa yang menghinakan Allah dengan cara maksiat, orang berbuat dosa itu menghinakan Allah. Karena Allah itu zat yang paling agung, memerintahkan kita sesuatu, kita nggak lakukan, berarti kita menghinakan Allah, bangkang. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Siapa yang menghinakan Allah dengan perbuatan dosa dan maksiat, maka tidak akan ada yang memuliakan orang tersebut. Jadi kemuliaannya hilang dengan berbuat dosa kepada Allah. Nah, kalau sudah tidak ada kemuliaannya, orang tidak segan, makhluk yang lain tidak segan untuk mengganggu dia, menyakiti dia, termasuk istrinya sendiri. Ya. Demikian pula kadang-kadang anak-anak sendiri berani mengganggu, menyakiti orang tuanya sendiri. Kenapa demikian? Sebabnya tidak lain karena dosa dan kemaksiatan orang tuanya. Jangan heran kalau anak itu membangkang. Oh, ternyata apa? Sebabnya adalah orang tuanya membangkang Allah. Tidak mau taat kepada Allah. Perintahnya tidak dikerjakan, larangannya diterjang.
lalu kemudian menginginkan anaknya sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya. Susah. Karena dia telah membongkar sendiri, yaitu benteng keamanan dia, sehingga apa? Anaknya sendiri berani berbuat buruk kepada orang tuanya. Oleh karena itu, Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Faman kana 'aqan lillahi 'uqiba bi auladi 'uqqin." Kata Al-Hasan Al-Basri, barang siapa durhaka kepada Allah, maka hukumannya adalah dia akan memiliki anak-anak yang durhaka. Jadi diawali dengan dia durhaka kepada Allah, dia punya anak, lalu anaknya durhaka kepada dia. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, bahkan orang-orang dekat, mungkin pembantunya, kadang-kadang ini terlepas dari bagaimana karakter atau akhlaknya pembantunya, mungkin dia memang tidak baik, kadang-kadang tidak amanah, tapi subhanallah, Allah mempertemukan dengan orang-orang seperti itu, para pembantu yang curang misalnya, khianat misalnya, kalau kerja asal-asalan, ya, kalau kerja roboh, pegawai juga demikian, ada pegawai, asisten, nah di dalam rumah atau di kantor, di tempat pekerjaan, kita punya asisten, punya pegawai, punya karyawan, kadang-kadang kita dapatkan perilaku-perilaku yang tidak kita inginkan. Kerjanya asal-asalan, laporannya salah-salah. Kalau misalkan dia bekerja juga tidak maksimal, lambat, kalau bersih-bersih nggak bersih misalnya, khianat, mencuri, ya, bohong, ini kan semuanya adalah tidak bagus. Nah, kita dipertemukan dengan orang-orang seperti itu, menjadi orang dekat kita. Ini namanya hukuman dari Allah. Sebabnya diantaranya paling dominan adalah karena kita berdosa durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana solusinya? Dipecat? Ya boleh dipecat, silahkan, tidak masalah. Tapi paling inti bukan itu. Paling inti adalah bagaimana kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak lagi durhaka kepada Allah. Kalau kita taat kepada Allah, kita punya benteng, maka orang-orang jahat, orang buruk tidak akan mendekat kepada kita. Allah jaga kita ini. Dan insya Allah akan dipertemukan dengan orang-orang yang amanah. Makanya luar biasa ya kalau ada, kami itu sempat menginginkan posisi seperti itu. Ada teman kita punya usaha. Tapi subhanallah, usahanya di beberapa tempat A, B, C, itu jalan sendiri, dia tetap enak, tetap kemudian pengajian, bahkan dia aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial, ya, itu aktif dia. Kemudian sholat berjamaahnya 5 waktu tepat. Ketika kita tanya, loh bagaimana usaha yang sini, usaha yang sana, dia mengatakan alhamdulillah Allah mempertemukan dengan pegawai-pegawai yang amanah. Ini luar biasa ini rezeki yang luar biasa. Dipertemukan dengan pegawai yang amanah, bekerjanya bagus. Ini merupakan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau kita dipertemukan pegawai yang tidak amanah, habis usaha kita. Berapapun besar usaha kita, habis. Maka kita berlindung kepada Allah dari dipertemukan orang-orang seperti itu. Nah, di antara sebabnya dipertemukan dengan orang-orang yang baik, orang yang amanah, pekerja yang amanah, di antaranya adalah ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan disebutkan di sini sampai yaitu binatang-binatang ternak yang dimiliki oleh seseorang, kadang-kadang karena orang itu berbuat dosa kepada Allah, binatangnya pun berani mengganggu, berani menyakiti tuannya sendiri. Sampai disebutkan oleh sebagian para ulama, yaitu tadi kita sebutkan sudah, innila arifu ma'siyati fi khuluqi dabati. Sesungguhnya aku ini mengetahui bahwa sebab dosa dan kemaksiatanku itu berdampak kepada perangai tungganganku, wa khadimi, dan asistenku juga demikian. Jadi asistennya menjadi orang yang tidak baik, curang, menipu dan sebagainya. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, betul apa yang dikatakan oleh para ulama, maksiat atau dosa dan kemaksiatan itu dampak buruknya sangat-sangat luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan di antara dampak buruknya adalah makhluk yang ada di sekitar kita yang demikian banyak itu
berani bebas mengganggu kita, menyakiti kita, dan menekan kita. Maka solusi yang paling tepat dalam hal ini tidak lain adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki apa yang telah lewat, menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga perilaku baik karena Allah, yaitu perilaku ibadah, atau kemudian berbuat baik kepada manusia, maka saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan dalam kitab ini, wadzalika li anna ta'ata hisnur rabbi ta'ala alladzi man dakhalahu kana minal aminin. Itu semua karena ketaatan kepada Allah itu adalah benteng yang kokoh dari Allah, yang mana siapa memasuki benteng itu jadi dengan ketaatan tadi, maka dia termasuk orang yang aman dari gangguan-gangguan berbagai macam makhluk yang telah kita sebutkan tadi. Allahu alam, ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Musalli insyaallah.